Assalamualaikum. Video kali ini saya akan jelaskan tentang bagaimana cara membuat objek line atau garis di NanoCAD dengan menggunakan koordinat relatif, koordinat polar maupun mengaktifkan perintah ortho. Jadi untuk perintah lainnya sendiri teman-teman bisa klik di sini. Jadi dari toolbar create di sini. Ini perintah lain, atau teman-teman bisa ketik saja L. Nah, teman-teman bisa lihat di komen di bawah itu, di bawah sini ada L, lalu teman-teman enter saja, maka dia menanyakan first point-nya. Nah, prinsipnya dalam membuat garis adalah kita menentukan titik ke titik berikutnya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat next point-nya di mana, titik berikutnya lagi, titik berikutnya lagi. Jadi misalnya teman-teman akan membuat garis terukur. Jadi teman-teman perintah line, tentukan titik awalnya. Kemudian teman-teman ingin membuat garis mendatar atau horizontal ke arah kanan. Nah, misalnya sepanjang 10. Nah, kita bisa gunakan koordinat relatif. Jadi next point-nya, jadi di next point di bawah ini, teman-teman cukup ketikkan saja add atau akeong. Ini untuk menandakan koordinat relatif. Kemudian karena arah garisnya adalah mendatar, berarti sumbu X. Kalau dia mendatar berarti sumbu Y-nya adalah 0. Jadi teman-teman ketikkan saja sumbu X-nya adalah 10 misalnya. Kemudian Y-nya berapa? Karena dia mendatar berarti Y-nya tidak ada nilainya, berarti 0. Lalu teman-teman enter saja. Nah, ini jadi seperti ini. Teman-teman bisa cek, pilih saja objeknya, klik kanan ke properties. Teman-teman bisa lihat di sini lengthnya adalah 10. Jadi misalnya teman-teman akan membuat sebuah bujur sangkar, misalnya 10 kali 5. Kita tentukan dulu titik awalnya di sini. Jadi kita klik saja sembarang. Kemudian teman-teman ketik add. Tadi 10 kali 5 ya. Jadi yang pertama kita akan buat garis mendatar 10. Jadi X-nya 10, 0, enter. Maka kita sudah membuat garis mendatar sepanjang 10 unit. Lalu kita akan buat garis ke atas. Ke atas berarti sumbu Y. Nilainya adalah positif. Kita ketikkan add lagi. Karena ke atas berarti X-nya adalah 0. Ketik 0, karena Y-nya positif, nilainya 5, kita ketik 5, enter. Kemudian kita arah mendatar, add lagi, kebalikannya dari yang pertama, 10, karena dia ke kiri, minus 10, 0. Nah, untuk mengakhiri, cukup teman-teman memasukkan perintah close atau C, enter. Maka kita sudah membuat bujur sangkar dengan ukuran 10 kali 5. Jadi langkah pertama tadi kita membuat garis 10 mendatar, kemudian 5 vertikal, kemudian 10 mendatar kembali ke arah kiri, kemudian kita close, maka dia akan menutup garisnya ke titik awal. Nah, sekarang untuk garis yang miring, misalnya saya akan buat garis miring sepanjang 5 dengan kemiringan 30 derajat. Jadi teman-teman bisa klik sembarang di sini, add lagi. Panjangnya adalah 5, ketik 5. Lalu tanda sudut, ini tanda panah ke kiri. Teman-teman bisa lihat di bawah di sini. Tandanya seperti itu, kemudian 30 derajat, ketikkan 30. Enter. Maka ini terbentuk garis panjang 5 dengan sudut kemiringan 30 derajat. 30 derajat ngitungnya dari sini ya teman-teman. Jadi bayangkan ini ada garis lurus di sini, kemudian ke sininya 30 derajat. Kenapa ini positif? Jadi yang perlu diingat bahwa rotasi perputaran searah jarum jam itu selalu nilainya negatif, berlawanan jarum jam selalu positif. Jadi kalau saya balik misalnya, saya
membuat garis, kemudian add lagi 5, lalu tanda sudut. Saya masukkan minus 30, maka dia akan ke bawah miringnya. Seperti ini. Jelas ya, teman-teman? Nah, ini untuk koordinat polar. Kemudian ada juga perintah dengan mengaktifkan perintah ortho di sini. Jadi misalnya teman-teman buat garis, nah dia karena ortonya aktif, dia hanya mengikat ke sumbu X dan Y. Tinggal teman-teman mau buat ini panjangnya berapa, misalnya 10, ketikkan saja 10, enter, lalu tarik lagi garis ke bawah, masukkan 5, enter, tarik lagi ke kiri, 10 lagi, enter, kemudian close. Demikian penjelasan untuk perintah membuat garis atau line di Nocket. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Bila teman-teman ingin mempelajari SketchUp, layout SketchUp maupun AutoCAD lebih dalam lagi, teman-teman bisa mengikuti program kursus kami, baik melalui offline maupun online. Silahkan klik info link yang ada di deskripsi.